kembali lagi dengan Yoi Channel. Pada kali ini kita akan mengulas tentang sifat gereja yang Katolik. Ini dari kata Katolikos yang berarti umum, universal, menyeluruh, lengkap, dan terbuka. Universal artinya menyangkut universe, artinya alam semesta. Jadi di sini disebut Katolik artinya menyangkut seluruh dunia. Oke? Dengan demikian, secara etimologis kita dapat mengatakan bahwa kata Katolik berarti ini, gereja yang berkembang di seluruh dunia. Gereja Katolik berarti gereja yang berkembang di seluruh dunia. Kita lihat dulu aspek historis atau aspek sejarah. Kira-kira figur manakah yang menggunakan kata Katolik pertama kali? Yang menggunakannya adalah ini, Ignatius dari Antioquia. Baik, kota Antioquia ini sangat penting, di mana di kota ini untuk pertama kalinya orang Kristen atau mereka yang mengikuti Kristus disebut sebagai Kristen. Baik, seorang Ignatius ini kemudian gereja Katolik mengakuinya sebagai seorang santo, seorang kudus, karena banyak sekali jasa-jasanya bagi gereja dalam sejarah. Dia lahir pada tahun 35 Masehi, ya, itu di provinsi yang sekarang ini provinsi Syria. Provinsi Syria yang pada zaman dulu itu merupakan salah satu wilayah kekaisaran Romawi, mengembangkan sayap kekuasaannya sampai di sana. Oke. Ignatius ini kemudian meninggal pada tahun 107 Masehi. Oke, itu meninggalnya itu di Roma, di kota Roma, sebagai seorang martir, artinya seseorang yang meninggal dengan mempertahankan atau memberikan kesaksian iman. Beliau waktu itu adalah seorang uskup. Dia uskup di Antioquia. Ignatius ini kemudian dikenal dengan sebutan Ignatius Theophorus, ya, Theophorus. Menurut kesaksian tradisi gereja bahwa Ignatius Theophorus ini adalah murid Rasul Yohanes. Karena tadi saya bilang bahwa dia adalah orang pertama yang menggunakan kata ini, Katolik. Dia mengatakan begini tentang kata Katolik ini, di mana ada uskup, di situ ada jemaat. Seperti di mana ada Kristus Yesus, di situ ada gereja Katolik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam sebuah perayaan Ekaristi, entahkah itu perjamuan Tuhan yang dipimpin oleh seorang uskup, yang hadir waktu itu bukan hanya jemaat setempat atau jemaat yang hadir waktu itu di sebuah gereja, tetapi yang hadir adalah seluruh gereja. Dengan kata lain, dalam sebuah perayaan misa atau sebuah perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh uskup, yang hadir waktu itu bukan hanya umat yang ada bersama dengan uskup dalam merayakan kurban misa Kristus, tetapi yang hadir waktu itu adalah gereja universal, gereja Katolik, berkumpul atau menyatu dalam perayaan tersebut. Sederhananya adalah dalam setiap jemaat setempat atau yang hadir atau berkumpul dalam sebuah perayaan Ekaristi, itu hadir gereja secara keseluruhan. Di sini gereja lebih kepada ini, umat Allah.
Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menekankan bahwa G dengan huruf besar ini lebih menekankan arti gereja secara spiritual, umat Allah. Kita lihat arti dari Katolik ini, kata Katolik, baik secara etimologis, kita juga lihat dari beberapa dokumen penting. Yakni yang pertama adalah di sini dokumen, saya mengutip dokumen Lumen Gentium, cahaya bangsa. Pada artikel 23 mengatakan demikian. Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam gereja-gereja setempat dan terhimpun daripadanya. Jadi isi dari dokumen Lumen Gentium ini sama dengan ini, pernyataan dari Santo Ignatius dari Antioquia. Hanya saja rumusan kalimatnya sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Maksudnya gereja setempat, baik itu wilayah keuskupan atau paroki, itu bukanlah cabang gereja universal. Saya ambil contoh, misalnya dalam konteks Katolik itu ada gereja di Vatikan Roma, di mana pemimpin tertinggi gereja Katolik itu Paus tinggal di sana, dan juga ada gereja Katolik yang ada di Indonesia. Di sini bukan berarti bahwa gereja Katolik yang ada di Indonesia adalah cabang dari gereja pusat yang ada di Roma. Bukan itu ya. Di sini lebih kepada aspek kesatuan. Maksudnya adalah baik gereja yang ada di Vatikan, Roma maupun gereja di Indonesia itu tetap satu. Itu tetap sebuah gereja universal, gereja yang sama. Jadi di sini gereja setempat adalah seluruh gereja. Umat Allah yang ada di sebuah gereja itu adalah seluruh umat Allah. Jadi tak ada gereja-gereja bagian. Kita lihat masih dalam dokumen Lumen Gentium artikel 13 itu mendefinisikan gereja Katolik ini dari dua segi. Yang pertama, segi kuantitatif, ini lebih kepada kuantitas jumlah, dan yang kedua segi kualitatif, lebih kepada kualitas. Bagaimana dari segi kuantitatif? Itu mendefinisikan gereja Katolik sebagai ini: umat Allah yang hidup di tengah segala bangsa serta memperoleh warganya dari semua bangsa. Jadi secara kuantitas itu gereja Katolik itu ada di mana-mana. Itu hadir hampir di semua suku bangsa dan memperoleh umatnya itu dari bangsa atau wilayah di mana gereja berada. Misalnya ada gereja Katolik di Eropa, ada di benua Amerika, ada di benua Afrika, Australia maupun Asia. Jadi di sini dari segi kuantitas gereja Katolik ada di semua 5 benua dan mengambil anggota-anggotanya itu dari 5 benua tersebut. Jelas ya? Kemudian dari segi kualitatif, lebih kepada aspek kualitas, itu gereja Katolik itu memajukan, menampung segala kemampuan, kekayaan, adat istiadat bangsa-bangsa. Sederhananya begini, karena saya mengatakan bahwa gereja Katolik ada di Eropa, Amerika, benua Amerika, Australia, Asia, dan Afrika. Dengan demikian, gereja juga menerima keragaman budaya-budaya setempat di mana gereja berada atau gereja lahir. Misalnya, dalam konteks kita, konteks Indonesia, khususnya dalam konteks gereja Katolik, itu gereja sudah mulai menerima kultur atau budaya dari orang Indonesia. Misalnya memadukan, khususnya dalam aspek liturgis, dalam perayaan itu, sudah memadukan antara ritus-ritus gereja dengan budaya orang Indonesia. Itu sebabnya kalian bisa lihat dalam perayaan liturgis atau perayaan gereja, kalian bisa lihat misalnya dalam momen persembahan itu ada tari-tarian,
misalnya tarian dari daerah tertentu, dari Jawa ataupun dari daerah Flores. Itu hanya sebagai contoh bagaimana dari aspek ini, segi kualitas, gereja mulai menampung segala kekayaan adat istiadat bangsa-bangsa. Dengan demikian, meskipun gereja hadir di mana-mana, tetapi di sini tetap Kristus adalah kepala yang mempersatukan semua gereja itu. Kristus hadir dalam rohnya. Kita lihat Lumen Gentium artikel 26 mendefinisikan gereja Katolik itu lebih menyangkut setiap anggota. Jadi ketika berbicara tentang Katolik itu maksudnya Katolik setiap anggota. Jadi setiap anggota gereja itu bersifat universal. Artinya dalam diri orang Katolik itu hadir seluruh gereja universal. Ini lebih pada aspek spiritual dari definisi Katolik. Oke. Kita lihat perkembangan arti dari kata Katolik sendiri. Oke, Katolik lebih menyangkut pada ini. Gereja yang mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap ajaran iman kepada semua orang. Karena di atas pada arti etimologi kita sudah lihat bahwa ini Katolikos berarti umum, universal, menyeluruh, lengkap, terbuka. Maka dengan demikian maknanya yang pertama itu lebih pada aspek ini ya, gereja yang mengajarkan secara menyeluruh dan lengkap ajaran iman kepada semua orang, atau dengan kata lain terbuka. Kita lihat dalam konteks sejarah atau konteks reformasi gereja. Zaman reformasi ini zaman sangat penting karena gereja mulai terpecah-pecah ya, memisahkan diri satu sama lain. Itu dimulai dengan salah satu figur yang sangat penting, yakni Martin Luther. Dia merupakan bapak reformasi yang memberikan reform ya. Itu sebabnya gereja yang didirikan oleh Martin Luther dinamakan Protestan ya, dari kata protestare artinya memprotes. Karena waktu itu para siswa sekalian, situasi gereja lagi dalam abad kegelapan. Banyak para pejabat gereja, para petinggi gereja, para hierarki yang salah menggunakan kekuasaan. Itu banyak praktik-praktik dalam gereja hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Pada zaman reformasi, kata Katolik lebih berarti ini, gereja yang tersebar kemana-mana. Dan ini gereja demikian itu dibedakan dari gereja Protestan yang waktu itu cuma terbatas pada wilayah Eropa tertentu. Ya, di wilayah Eropa itu gereja Protestan itu lebih ke wilayah Eropa Barat. Yaitu lebih pada wilayah seperti Jerman, Swiss, itu lebih pada wilayah Eropa Barat, lebih kepada ini Protestan. Dan di zaman reformasi secara historis, ketika mendengar kata Katolik itu lebih mengaitkan sekelompok umat Kristen yang mengakui Paus sebagai pemimpin gereja universal, pemimpin tertinggi. Oke, jadi ketika reformasi ini dibuat oleh Martin Luther, mulailah dibuat atau mulailah muncul batas-batas. Gereja mulai mendefinisikan diri. Oh, ini gereja Kristen Katolik Roma, oh ini gereja Protestan. Mulai memisahkan diri satu sama lain, mulai terpecah-pecah. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa dari semua pengertian etimologis di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekatolikan gereja tampak dalam yang pertama itu gereja yang merangkum segenap umat manusia beserta dengan segala harta kekayaannya, adat istiadat dan sebagainya yang sudah kita lihat tadi. Itu makna yang pertama dari kekatolikan. Makna kedua dari kekatolikan itu adalah rahmat dan keselamatan yang terbuka bagi semua orang. Jadi di sini Katolik berarti universal. Itu baik, itu juga dalam aspek rahmat dan keselamatan terbuka bagi semua orang yang mau menerima
Kristus. Yang ketiga, Katolik juga berarti iman dan ajaran yang dapat dihayati oleh siapapun.